Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rohani. Di sini kita akan bareng-bareng belajar untuk membahas tentang use case diagram pada UML. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebelumnya perkenalkan nama saya Rohani dengan NIM 230509050. Jurusan saya Ilmu Komputer, Fakultas FTB di Universitas Yatsi Madani. Baiklah, jadi kita lanjut aja nih, kita akan membahas tentang UML, Unified Modeling Language. Tapi kita membahas tentang diagramnya. Tapi sebelum kita tahu apa itu use case diagram, kita harus tahu dulu UML-nya itu apa. Nah, di sini UML atau Unified Modeling Language ini itu bahasa pemodelan yang standar digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu UML ini menyediakan gambaran visual tentang struktur dan perilaku sistem. Dan di sini kita sebenarnya untuk diagram di UML itu tidak hanya use case diagram, ada juga class diagram, sequence diagram, activity diagram, dan banyak lagi. Tapi untuk kali ini kita akan ngebahas tentang use case diagram. Oke, lanjut aja, kita langsung ke pembahasan use case diagram. Apa aja yang akan kita bahas kali ini di video ini? Itu yang pertama, apa sih use case diagram? Yang kedua, unsur utama atau unsur-unsur utama dalam use case diagram itu ada 4. Ada sistem, aktor, use case, dan relationship. Nanti akan kita bahas satu persatu sekaligus kita akan praktekkan untuk pembuatan use case diagramnya. Kita lanjut ke bagian pertama. Nah, apa sih use case diagram itu? Jadi, mungkin kita semua pernah ya merancang sistem atau, ya merancang sistem yang berasal dari konsep dan pemikiran kita sendiri. Tapi ketika kita menjelaskan ke orang lain itu, eee, kadang orang lain tuh nggak ada gambaran, nggak paham konsep apa sih yang sebenarnya kita, katakan gitu. Nah, disinilah gunanya, use case diagram itu. Jadi use case diagram ini merupakan diagram yang dapat menunjukkan alur sebuah sistem atau aplikasi, menunjukkan orang, organisasi, atau sistem lain yang berinteraksi dengannya. Jadi kan kalau emang kita cuma ngejelasin konsep sistem kita dengan hanya sebagai lisan, itu kan sulit dimengerti oleh orang lain. Tapi dengan menggunakan diagram use case ini ketika kita membuat sistem, aplikasi, atau organisasi, itu ya akan lebih mudah untuk orang lain pahami, alur-alurnya lebih terperinci gitu. Nah, diagram ini itu menunjukkan aliran dasar dari apa yang dilakukan sistem atau aplikasi tersebut. Jadi, dengan diagram use case ini kita bisa, menjelaskan kepada orang lain itu konsep sistem kita ini ya seperti ini dengan aliran-aliran yang memang dasar dan mudah dipahami. Nah, pada use case diagram ini biasanya, tidak akan menampilkan banyak detail, betul sekali tidak banyak detail. Dia, apa ya, yang poin-poinnya aja, tetapi penggunaan diagram ini merupakan cara yang bagus untuk mengomunikasikan ide-ide kompleks dengan cara yang cukup mendasar. Tuh, ya intinya ketika mau menjelaskan konsep sistem, kepada orang lain, ya itu bisa menggunakan dengan use case diagram ini. Lanjut, kita akan ngebahas untuk 4 unsur utama diagram use case. Yang pertama ini, sistem, tapi sebelum kita menjelaskan terkait 4 unsur utama, di sini sebenarnya kita sekalian praktek. Jadi untuk yang, sistem, 4 unsur utama ini, untuk pembuatan use case diagram kita sebenarnya bisa, menggunakan software. Aku, sekarang aku lagi mau nyobanya pakai Visual Paradig Visual Paradigma, intinya gitu. Dan kalian juga bisa sih untuk menggunakan, Draw.io. Ini aku kasih contoh. Ini, visual atau gambaran untuk yang Draw.io, dia seperti ini gambarannya. Dia, nggak perlu download lagi, dia karena platform online. Dan aku, eee, sekarang buat nyontohinnya pakai Visual Paradigma, dia harus install dulu. Seperti ini, nanti kita coba ya. Mungkin kita masuk ke pembahasan lagi. Nah, di sini kita akan ngebahas 4 unsur utama diagram use case. Yang pertama itu ada sistem.
Jadi sistem ini adalah apapun yang akan kita buat atau kembangkan, contohnya tuh sistem web, komponen perangkat lunak, proses bisnis, aplikasi, dan sebagainya, itu nanti masuk di dalam sistem. Nah, nanti untuk sistem ini dia bentuknya kayak persegi kayak gini. Nah, nanti kita coba buat di visual paradigmnya. Nah, ini sebelumnya kita buat dulu nama filenya. Kita buat contohnya use as diagram create blank. Nah, ini kita kasih nama diagram kita di sini akan buat nama diagramnya yaitu mobile banking. Ya, enter. Udah. Oh ya, mobile banking. Nah, ini udah muncul ya. Nah, sekarang kita mau nyoba untuk membuat sistem. Di sini kalau untuk menggunakan apa namanya visual paradigma itu karena memang mungkin dia khusus ya untuk UML juga ya. Jadi kita sistem, klik aja sistem, kita tempelkan di sini. Nah, di sini kita buat nama sistemnya mobile banking. Oke. Nah, untuk sistem ini di dalam sistem ini untuk nama sistem apa yang akan kita buat. Dan persegi ini itu ngebantu kita untuk menentukan cakupan sistem yang akan nanti kita buat. Jadi untuk segala aktivitas yang terjadi pada mobile banking itu semuanya ada kita letakkan di dalam persegi ini atau di dalam sistem ini. Tapi sedangkan untuk kegiatan yang tidak terjadi dalam sistem mobile banking itu maka diletakkannya di luar apa namanya? Luar kotak ini atau luar sistem gitu. Nah, mungkin kalian udah paham ya untuk bagian sistem itu untuk apa. Sistem ini yang persegi kotak ini itu membantu kita untuk menentukan cakupan pada sistem gitu. Jadi semua aktivitas dalam sistem itu aktivitas yang akan kita buat ini ya akan tercantum di dalam kotak ini gitu loh. Lalu kita lanjut ke unsur berikutnya. Nah, ini udah paham ya. Lanjut untuk pembahasan tentang aktor. Yang kedua ada aktor. Nah, aktor ini dia digambarkannya simbol orang seperti ini, orang lidi-lidian ya. Dan mungkin kita jelasin juga untuk aktor ini adalah seseorang atau sesuatu yang menggunakan sistem. Jadi orang yang menggunakan sistem untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat berupa orang, organisasi, sistem lain maupun perangkat eksternal. Jadi kalau di sini kan kita mau membuatnya sistem terkait mobile banking. Jadi pasti kita akan melibatkan dua orang ini. Nah, kita klik aja aktor, kita klik di luar. Aduh, kejauhan lagi. Jauhan tadi saya nariknya ini. Oh, mungkin ulangin aja ya. Bagaimana? Oh iya. Nah, di sini
untuk di mobile banking ini pasti ada 2 orang yang terlibat. Di sini bukan pasti ada 2 sih, kita menggunakan 2 orang. Pasti yang pertama itu nasabah. Contoh, kita tulis aktor yang pertama ini nasabah, dan ya aku nggak muat. Nah, aktor yang pertama ini nasabah. Aktor yang kedua kita buat di ini bank ya, administrasi bank, orang yang ada di dalam bank, intinya gitu ya. Nah, si apa namanya, simbol orang ini, simbol aktor ini nggak bisa kita taruh di dalam. Dia ini harus kita tempatkan itu di luar dari kotak sistem ini. Kenapa? Karena memang yang tadi kita bilang, berarti si aktor ini itu bukan kegiatan yang terjadi di dalam sistem. Masa manusia kan nggak mungkin masuk ke dalam sistem aplikasi, dia hanya pengguna aja. Jadi si aktor ini kita pakainya manusia ya. Kalau organisasi bisa, mungkin contoh organisasi ini sekolah SMA Jabuana, aplikasinya dengan apa, Jibas, mungkin aku nyontoinnya gitu. Kalau di kita pakainya orang, aktornya ini untuk menggambarkan orang. Lanjut ke pembahasan, ini kita udah buat aktor orangnya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan saat membuat aktor ini, yang pertama adalah aktor ini adalah objek eksternal, maka harus ditempatkan di luar sistem. Yang tadi kita bilang ya, dia aktor ini objek eksternal dan harus di luar sistem. Dan yang kedua, aktor itu dibagi menjadi 2 jenis aktor, ada aktor primer dan aktor sekunder. Aktor primer itu aktor yang akan memulai pengguna sistem, dan aktor sekunder itu aktor yang bertindak setelah aktor primer melakukan sesuatu atau reaksioner. Jadi di sini kita bisa simpulkan nih, siapa yang aktor primer dan siapa yang aktor sekunder. Di sini menurut kalian siapa yang aktor primer dan aktor sekunder? Nah, untuk aktor primer ini, yang aktor primer ini adalah aktor yang akan memulai penggunaan sistem. Siapa yang memulai penggunaan sistem terlebih dahulu ya pasti si nasabah ini gitu ya, si nasabah, dan lalu yang mereaksionernya siapa? Bank ini. Si bank ini sebagai aktor sekunder yang mereaksikan segala aktivitas dari si pengguna ini, si nasabah. Gitu. Jadi si nasabah ini primer, dan si bank ini, aktor si bank ini adalah sekunder gitu ya. Nah, untuk penempatannya, kalau untuk aktor primer itu harus ditempatkan di sebelah kiri. Ini kita bener ya, udah kita tempatkan di sebelah kiri, dan untuk aktor sekunder itu kita tempatkan di sebelah kanan. Baik, kita lanjut. Oh ya, kita lanjut ke bagian yang keempat, unsur utama diagram use case yang ketiga. Untuk use case ini, dia ini bagian yang mewakili tindakan yang menyelesaikan semacam tugas di dalam sistem, gitu. Simbol use case-nya ini seperti ini. Dia kayak opal gitu ya, bentuk bulatan opal. Untuk pembuatan use case ini kita coba praktekkan dulu. Kita tempel di dalam. Nah, di dalam ya. Nama use case yang pertama, karena ini kita buatnya mobile banking, pasti yang pertama ya harus login dulu. Iya kan? Kegedean nggak sih? Nah, login, terus apa aja sih yang ada di ini? Login, terus apa ya? Oh, cek saldo, aktivitas nasabah nih, dia kayak mau cek saldo, transfer dana, dan juga pembayaran. Aku cek saldo. Kita tambah lagi. Transfer dana. Ini kita
harus secara ini ya, maksudnya untuk memberikan penjelasan di dalam use case ini harus benar-benar kata kerja yang emang jelas gitu. Transfer ya transfer apa, transfer dana gitu ya, jadi harus ditulis. Terus yang terakhir kita nggak usah banyak-banyak, melakukan pembayaran. Pembayaran. Oke. Aduh, bentar dulu. Nah, di sini ini yang buletan lonjong-lonjong kayak gini itu, nah ini disebutnya use case dan use case ini itu dimulai dengan kata kerja. Jadi gunanya itu untuk memperkuat tindakan yang terjadi. Kalau bayangin kan ini kata kerja semua kan. Login ya kita melakukan login, cek saldo melakukan cek saldo gitu. Terus kerjanya juga cukup harus deskriptif gitu. Jadi kayak yang tadi saya bilang kalau mau transfer ya transfer apa, transfer dana gitu. Jangan cek saldo terus transfer di sini, nanti transfer apa kan, takutnya transfer pulsa atau apa kan, di mobile banking banyak jenisnya. Cuma di sini kita ininya transfer dana yang emang menjelaskan keadaan jelas di sini gitu secara langsung. Nah, untuk penempatan use case-nya sendiri di sini, ya kalian tempatin secara logis gitu, secara berurutan yang memang sesuai menurut konsep dari kalian nih, abis login nih mau apa, abis cek saldo nih apa gitu. Gitu ya. Jadi untuk penempatannya ini harus logis, jangan cek saldo dulu baru login, nggak nyambung kan. Jadi itu nggak logis banget, nggak masuk akal. Ini kita belajar ini di flowchart gitu, sama mungkin ya, untuk alurnya harus logis, harus masuk akal, langkah-langkah per ininya harus jelas. Dan ini untuk penjelasan terkait use case. Kita udah paham ya. Sebenarnya untuk use case diagram nih sulit-sulit gampang, gampang-gampang sulit. Terserah deh mau kayak gimana. Nah, ini kita lanjut ke unsur yang keempat. Yang keempat itu ada relationship, seperti hubungan kita. Oh, tidak. Relationship di sini adalah untuk menunjukkan hubungan antara aktor dan use case, bukan hubungan antara aku dan dia. Biar nggak garing ya. Nah, jadi untuk simbol relationship itu ada beberapa bagian, nggak cuma satu. Kan tadi kalau kayak sistem aktor dan use case mah bentuknya sama ya, satu gitu. Kalau untuk relationship itu ada tiga ya. Ada asosiasi, include, extend. Nanti kita jelasin satu-satu. Seperti yang kita bilang tadi, untuk relationship, nah di sini ada nih, ada include, extend, association. Apa sih gunanya masing-masing gitu ya. Di sini kita mau menggunakan association dulu untuk menghubungkan antara aktor dan use case. Kenapa kita pakainya yang association? Karena kalau untuk association itu dia menunjukkan komunikasi atau interaksi dasar gitu. Interaksinya jadi si nasabah kok belum? Oh, tidak. Coba kita coba dulu, semoga bisa. Kok nggak bisa ini sih? Nah, oke. Kok ini sih? Aduh. Nah, terus lagi ke sini. Selanjutnya kita hubungkan dari ke sabar. Oke. Udah kali. Harusnya udah sih. Kenapa nggak panjang?
Ih. Terus ke sini. Ini apa ya? Kenapa aku ngebuka Visual Studio Code? Nah, untuk nasabah, intinya gini ya, nggak apa-apa deh, nggak rapi. Ini mah untuk contoh aja. Nah, untuk di sini, ini nasabah udah kita hubungkan menggunakan association. Jadi seorang aktor ini adalah sesuatu yang menggunakan sistem untuk mencapai tujuan. Jadi setiap aktor itu harus berinteraksi dengan setidaknya satu use case dalam sebuah sistem. Tapi di sini kan ada 4 ya, jadi dia si nasabah ini berinteraksi dengan 4 use case. Nah lalu untuk si bank ini sama, dia akan merespon dari si nasabah ini. Terus lagi nah lagi udah sih. Oke. Nah, ini rapi nih, tapi ini kok acak-acakan ya? Oke, satunya. Kita rapiin dulu. Nah, udah ya, mendingan. Nah, di sini kenapa sih nasabah ini dari login, cek saldo, transfer dana, dan melakukan pembayaran? Karena si bank ini kan nggak perlu tahu apa ini gitu ya. Apa sih bahasanya? Intinya gitu deh. Si bank ini nggak perlu ngerespon dia gitu. Nggak perlu nge-reaction bagian yang login. Jadi biar dari sistemnya sendiri. Nah, ini kita udah menggunakan yang bagian association atau bagian association. Dan nanti yang duanya lagi tuh apa, untuk apa si include dan extend ini. Nah, saya mau ngejelasin yang untuk include itu berarti dia termasuk, tapi kalau untuk extend itu memperluas. Contoh nih, contoh ketika dia login, dia berarti harus verifikasi password dong. Ya. Verifikasi password. Nah, berarti ketika dia login, nah dia harus verifikasi password. Disinilah dia menggunakannya relationship bagian include, yang artinya terhubung atau apa sih namanya, termasuk gitu. Kita sambungkan dulu. Ya. Dengan simbol garis-garis putus-putus ke sebelah kiri panahnya gitu. Dan ini ada yang artinya si login ini terhubung dengan termasuk ke verifikasi password-nya gitu. Nah, kalau untuk apa? Yang extend ya, extend-nya itu mana sih? Oh iya. Nah, jadi ini itu disebut, kalau yang di sini itu disebutnya dengan base use case, dan di sini yang ini disebutnya dengan include use case. Jadi si verifikasi password ini termasuknya include ke si base use case yang login ini. Dan setiap kali base use case dijalankan itu maka include use case juga dijalankan gitu. Jadi kalau include itu, include use case ini termasuk include use case ya. Jadi setiap dia login ya pasti ini akan dijalankan. Itu berarti include. Tapi kalau untuk extend
extend use case. Kita buat extend use case-nya. Sini menampilkan apa sih menampilkan pesan kesalahan. Gitu ya. Dan di sini kenapa di sini include? Karena sudah pasti setiap apapun yang dilakukan di apa namanya base use case ini ya pasti akan dilakukan include use case. Tapi kalau untuk yang extend use case itu dilakukan ketika memang terjadi hal-hal yang apa ya? Jadi terjadi ketika kriteria tertentu terpenuhi atau terjadi gitu. Contoh nih, kita login, verifikasi password. Kita login, si nasabah login udah pasti verifikasi password dan itu termasuk include. Tapi ketika kita login terus verifikasi password, kalau bener kan nggak mungkin dia menampilkan pesan kesalahan. Tapi kalau si nasabahnya ini melakukan kesalahan ketika verifikasi password, nah baru deh dia akan muncul. Jadi untuk yang relationship bagian extend ini itu dia terjadi ketika memang kenapa ini? Nah, jadi untuk yang ya kok ininya ke situ sih. Intinya gitu ya. Ada namanya ini yang extend. Ya Allah. Orangnya. Kurang gede nih saya buatnya. Iya. Kok jadi acak-acakan ya? Oh ya udah, nggak apa-apa kita. Nah, oh, ini harus dikecilin dulu. Menampilkan pesan kesalahan. Extension point. Jadi acak-acakan deh ininya. Ntar ya, kita baiki dulu. Oke. Nah. Ini, sini. Sorry ya guys. Nah, ini menampilkan pesan kesalahan. Ya, intinya gitu deh ya. Maaf ya kalau kurang rapi. Nah, jadi di sini dia akan langsung muncul sendiri sih extension point. Tapi kayaknya kalau kita buatnya di Draw.io itu dia karena bukan khusus ya, jadi sedikit ribet juga sih sama. Jadi bisa paham kan bedanya association, include, dan extend untuk yang relationship. Jadilah seperti ini untuk use case diagram mobile banking. Sesederhana ini ya, maksudnya ya begitu. Screenshot, ya itulah. Set, oke. Screenshot ya, biar ini. Oke guys, mungkin itu aja. Kita kembali ke PPT-nya. Mungkin itu aja penjelasan terkait use case diagram dan sedikit tipis-tipis kita praktekin ya. Karena saya juga sama belajar dan baru nyoba ini untuk prakteknya. Oh, ternyata seperti ini gitu use case diagram ketika memang dibuat secara langsung oleh kita sendiri. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih atas dukungan, doa, restu. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Semoga kita bisa
mendapatkan hikmah, pembelajaran dari apa yang sudah kita pelajari dan kita share ke video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.